Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita buka hati agar firman Tuhan benar-benar jadi berkat untuk kita semua. Pemeliharaan Tuhan di padang gurun bagian keempat. Hari ini kita sampai pada episode dari Mara sampai ke Elim. Ya, kita akan membaca dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Puji nama Tuhan. Judul pemeliharaan Tuhan di padang gurun, saudara, bukan berarti bahwa hanya di padang gurun saja Tuhan pelihara. Garis bawahi itu. Ya, bukan berarti hanya di padang gurun saja orang Israel dipelihara. Saudara-saudaraku, yang dimaksud adalah perjalanan Israel seluruhnya Tuhan pelihara. Hanya dalam konteks khotbah bulan ini, saya mengkhususkan mengambil episode padang gurun. Ya. Israel tidak dibiarkan sendiri di padang gurun. Ada Tuhan Allah yang bersama mereka dalam 40 tahun perjalanan di padang gurun. Bahkan Allah tetap bersama Israel dalam semua keadaan yang dialami Israel. Saudara-saudara, sama seperti bangsa Israel, Tuhan juga bersama kita orang beriman dalam semua perjalanan hidup kita. Amin. Tuhan bersama kita di padang gurun hidup saya, di padang gurun hidup kita semua. Tuhan ada bersama kita. Tuhan memelihara kita dalam segala keadaan dan berdinamika bersama-sama dalam perjuangan hidup kita. Berdinamika dalam perjuangan hidup saya. Berdinamika dalam perjuangan hidup saudara semua. Dia bersama kita. Itulah Allah Immanuel. Hari ini kita membicarakan tentang satu episode perjalanan Israel. Episode perjalanan dari Mara sampai ke Elim. Menarik membicarakan ini karena Israel baru mulai perjalanannya. Baru mulai perjalanannya. Perjalanan yang panjang dan terjadi peristiwa yang mengejutkan. Kaget saudaraku, kaget. Kagetnya bagaimana sih? Dari enak, spesial, tak tahu down banget. Keadaan benar-benar tidak diinginkan itu. Tapi terjadi. Yang pertama saudaraku, kita lihat tentang Mara dan Elim, ini perjalanan Israel. Nanti yang kedua kita akan lihat perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Saudara-saudara, setelah peristiwa dahsyat di Laut Tiberau, Israel terus mengikuti arah dari tiang api dan tiang awan. Terik matahari tidak menyakiti mereka karena ada
payung raksasa. Iya, payung raksasa ini gede banget. Ratusan ribu orang bisa teduh karena adanya payung raksasa yang disebut tiang awan pada siang hari. Dan saudara-saudaraku, malam kalau bulan itu kecil, kelihatannya jauh. Tapi ini tiang api, saya sebut saja obor raksasa. Saudaraku, saya nggak tahu berapa ribu megawatt, itu besar sekali. Sangat besar sekali karena ratusan ribu orang di bawahnya bisa mendapat terang. Ya. Ini lebih dari PLN, lebih dari pembangkit listrik manapun. Menerangi orang Israel dalam perjalanannya. Saudaraku, tetapi bukan berarti perjalanan tanpa masalah. Iya. Ternyata saudaraku, startnya enggak nyaman-nyaman banget saudaraku. Ya, kita baca tadi mereka start dari satu tempat diarahkan ke padang gurun. 3 hari enggak dapat minum. Ada saudara yang 3 hari enggak minum? Enggak usah kepaksalah sengaja puasa. Dalam ilmu kedokteran juga tidak dimungkinkan. Tetapi begini saudaraku yang harus dipahami, sebenarnya bukan sama sekali tidak ada air. Karena mereka masih punya bekal, terutama untuk anak-anak. Ya, itu harus kita pahami seperti itu. Mereka masih punya bekal karena baru saja keluar dari Mesir. Ada air, tapi tentu ada prioritas. Anak-anak, ibu hamil. Waktu itu orang Israel juga sama kita seperti sekarang kita ini sudah tahu prioritas mana yang lebih didahulukan. Begitu. Tetapi orang-orang dewasa benar-benar menahan diri untuk tidak minum demi anak-anak, ibu hamil dan lain-lain yang harus minum dan lebih membutuhkan. Saudara-saudaraku, Israel melanjutkan perjalanan sesuai tuntunan Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah 3 hari tidak menemukan air, tidak menemukan sumber air, tidak menemukan sungai, tidak menemukan danau. Dan setelah 3 hari perjalanan saudaraku, tanpa air. Harapan mendapat air ternyata terkabul. Oh di sana, itu di sana ada danau itu. Kita bisa minum, mereka berlarian saudaraku. Mereka lari. Ya. Saya pikir bukan hanya minum saudaraku ya. Saya tanya Pak Hibau ini, kalau lihat udah lama berhari-hari nggak ada air, ada danau kecil, apa yang dilakukan Pak Hibau atau Pak Sukicong? Ya? Minum. Yakin minum? Pak Sukicong? Saya tidak menemukan jawaban yang saya inginkan. Ya? Wah itu dia, langsung lompat. Wah gitu ya. Terus berenang ya. Bukan cuma minum, mungkin minumnya belakangan, minumnya sambil menyelam. Minum. Itu yang dilakukan, tapi saudaraku ternyata PHP. Apa itu? Si air ini ternyata PHP, pemberi harapan palsu. Aduh, gaul dikit dong. Oh enggak Pak Pendeta, kita ini di gereja kalau PHP itu pemberi harapan pasti. Amin. Tapi dalam konteks ini saudaraku, orang Israel mendapatkan harapannya itu ternyata palsu. Mereka coba minum ternyata pahit. Saudaraku, sebenarnya saya salut dengan Israel. 3 hari gak ada air gak ngomel saudaraku. Iya. Berhari-hari gak ada air gak marah. Mereka jalani. Ya. Coba bayangkan itu diri kita 3 hari gak ada apa-apa. Saudara kira-kira gimana? Ngomel. Israel enggak loh saudaraku. Israel enggak. Tetapi ketika yang didapatkan itu PHP, mereka baru marah, mereka baru ngomel. Ya airnya pahit, gak bisa diminum.
Mereka putus asa, mereka marah, mereka mengeluh. Dan semua itu dilampiaskan kepada seorang pemimpin yang memimpin mereka keluar dari Mesir, yaitu Musa. Musa, kamu bawa saya pergi begini-begini. Mana? Nggak tahu diteriakin apa aja, mungkin ada yang maki-maki juga sih. Gitu ya. Dan di sini saudaraku Musa, kita lihat saudaraku, dia tidak balas itu kepada orang Israel. Tapi Alkitab mengatakan lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Ya. Lalu teriak kepada Tuhan. Saudaraku, ini Musa sebagai pemimpin, dia tunjukkan itu. Dia marah, mungkin sampai dimaki, dia nggak balas itu. Ada seorang pendeta bilang begini saudaraku, jemaat itu harus hati-hati. Saya nggak nakut-nakutin saudaraku ya. Saya cuma bilang ada pendeta menuliskan dan dia pernah khotbahkan juga. Kalau ada pendeta di maki-maki jemaat, ada kan ya, jemaat maki-maki pendeta. Atau diomong-omongin, atau diapain, terus Pak pendetanya diem aja. Nah, itu bahaya saudaraku. Kalau pendetanya balas terus ikut marah pendetanya, saudara harus bersyukur pendetanya masih marah pada saudara, pada jemaat. Tapi kalau Pak pendetanya diem, dia akan seperti Musa, ngadu pada Tuhan. Dan kalau hamba Tuhan udah ngadu sama Tuhan, urusan orang-orang itu urusannya dengan Tuhan. Iya, urusannya dengan Tuhan. Dan saudara bisa lihat saja, saudara bisa teliti dan itu terjadi. Itu terjadi. Nah Musa ngadunya ngadu baik karena ini untuk kebutuhan dan kemudian saudaraku Tuhan menunjukkan sepotong kayu dan kemudian kayu itu oleh Musa dilemparkan ke air dan air itu menjadi manis, air tersebut bisa diminum, air tersebut bisa jadi bekal perjalanan selanjutnya. Ya. Tapi saudara jangan bilang begini, itu kan hasil ngomelnya orang Israel, hasil orang Israel marah kepada Musa, jangan. Ini karena pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan setelah itu saudaraku mereka berjalan gak jauh dari sana, ada satu tempat namanya Elim. Dan Israel kembali menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Karena di sana ada 12 mata air. Tadinya ketemu 1 di Mara. Tapi beberapa saat kemudian di perjalanan ketemu 12. Ya. Saya beri poin di sini sebenarnya double blessing. Dari 1 jadi 12 bukan double Pak Pendeta. Itu banyak. Tapi saya memberi poinnya double blessing. Ya. Jadi dari 1 berkat menjadi 2 berkat. Dari 1 berkat ke berkat-berkat selanjutnya. Saudaraku, itulah yang dialami Israel. Dari 1 berkat mendapatkan kemudian berkat yang berlimpah. Nah, kemudian ini saudara, ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Saudaraku, biasanya kalau manusia kasih aturan dulu baru diberi, betul enggak? Kasih aturan dulu, udah dikasih aturan, awas ya, kamu harus gini, bapak ibu sama anaknya kan gitu ya, gini. Nanti bapak atau ibu akan kasih, Tuhan beda, kasih dulu, nikmati dulu sampai enak-enak. Lalu udah dikasih, sini, gitu ya. Nih aturannya begini, kalau kamu taat, kalau kamu begini, ya aku akan menyertai kamu dan seterusnya. Enak lu sama Tuhan itu saudaraku. Nah, Tuhan membekali bukan hanya dengan berkat tapi juga dengan peraturan. Ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Ada aturan yang harus ditaati. Oke, saudaraku. Ada dinamika yang kedua, dinamika perjalanan hidup orang percaya. Ya, dinamika perjalanan hidup orang percaya. Kita sebutkan sama-sama 2, 3. Dinamika perjalanan hidup orang percaya. Saudara bisa katakan dinamika perjalanan hidup saya.
Coba 2, 3. Iya. Nah jadi saudaraku, saudara perhatikan bahwa ternyata itu saya loh saudaraku. Israel itu saya, Israel itu kita. Nah, hidup adalah satu perjalanan. Iya. Life is journey. Perjalanan yang panjang. Ada banyak shelter point di sana. Ada banyak shelter kemudian. Perjalanan hidup Israel adalah perjalanan hidup kita. Yang kita alami masa kini adalah bentuk masa kini dari apa yang dialami Israel. Yang kita jalani adalah update dari yang dialami Israel. Ya. Dinamika hidup kita tentu punya makna. Ya. Dinamika perjalanan hidup pasti punya makna. Ya. Dalam perjalanan kita ada tawa, ada air mata, ada pengorbanan, ada perubahan. Terus silih berganti, saudaraku. Tergantung kemudian bagaimana kita memaknainya. Ya. Dan semua itu saudara-saudaraku membuat hidup jadi lebih berwarna. Ya. Saudara senang berwarna atau senang black and white, saudaraku? Ya? Coba. Senang yang itu aja atau senang bervariasi hidup ini? Bervariasi. Iyalah, TV aja sekarang color. Nggak kayak dulu, black and white. Loh jangankan itu, rambutin lu saudaraku. Dari sononya itu kan black and white saudaraku, kalau masih muda black, kalau udah tua jadi white. Kalau kayak saya masih ada black and white-nya saudaraku. Tapi kan gak cukup itu, ingin lebih berwarna. Ya, ingin lebih berwarna. Ya, TV aja berwarna, rambut aja berwarna, masa hidup tetap black and white saudaraku. Nah kalau saudara ingin bervariasi hidupnya, jalani seluruh yang terjadi, jalani semuanya. Dan tetap bergantung pada Tuhan. Mulai bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Sama seperti Israel, kita pun harus mulai bersama Tuhan. Startnya ternyata enggak bagus saudaraku. 3 hari enggak ada air. Tapi kita harus mulai bersama Tuhan, jangan dengan kekuatan sendiri. Apakah kemudian saudaraku setelah kita berjalan bersama Tuhan, semua jadi sesuai yang kita inginkan, semuanya jadi aman? Belum tentu. Ya. Loh saya sudah mulai bersama Tuhan, tiap pagi saya berdoa sebelum ayam berkokok. Saya mulai bersama Tuhan dalam hidup ini, semua kan begini. Tapi kenapa begitu? Saudaraku, itulah yang terjadi, tidak selalu. Arah yang kita ikuti dari Tuhan itu diawali dengan hal-hal yang baik, enggak selalu saudaraku. Faktanya Israel yang nurut begitu saudaraku. 3 hari enggak dapat air. Saudaraku, perhatikan ini. Ikut Tuhan, bersama Tuhan, beriman. Bukan sekedar untuk aman dan nyaman. Beriman, ikut Tuhan, bukan sekedar untuk berkat dan sehat. Karena banyak orang sekarang tujuan beriman itu kan. Aman, nyaman, berkat dan sehat. Nah, saudara hafalkan itu. Ikut Tuhan harus aman dan nyaman, dapat berkat dan sehat. Seringkali itu yang jadi tujuan saudaraku. Perhatikan ini saudaraku. Ikut Tuhan, bersama Tuhan, punya iman. Itu agar kita bisa berdinamika bersama Tuhan dalam perjalanan hidup. Ikut Tuhan beriman itu ternyata membuat kita bisa bersama-sama Tuhan dan berdinamika dengan Tuhan, dengan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi pengalaman hidup yang membuat kita bisa bertahan di padang gurun ini. Iya. Saudaraku, di slide itu ditandai dengan layar merah.
Kenapa? Penting. Ya, penting. Jadi ikut Tuhan bukan hanya supaya aman dan nyaman. Iman itu bukan supaya aman dan nyaman. Dapat berkat dan sehat, bukan. Iman itu ada pada kita, ikut Tuhan itu agar Tuhan berada dalam kita, berdinamika bersama kita, sehingga kita bisa bertahan dalam menghadapi segala hal. Dan kalau saat ini pandemi dan berbagai masalah sekarang. Saudara-saudariku, itulah yang membuat kita bisa mampu melewati semua. Karena Tuhan ada bersama kita. 2 Timotius 4 ayat 17-18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, ketika kita mulai perjalanan bersama Tuhan, ini saudaraku, dan terus berjalan bersama Tuhan. Oke, dengarkan. Ada seorang yang mendampingi. Amin. Ada seorang yang menguatkan. Itu kata Paulus. Ya. Paulus bilang, supaya Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Sehingga aku lepas dari mulut singa. Ya. Tuhan melepaskan dari usaha yang jahat. Kenapa? Tuhan berdinamika bersama saya, bersama saudara. Lalu dia menguatkan, dia mendampingi. Dan inilah yang membuat kita bisa bertahan dan terus berjalan sampai hari ini. Amin. Haleluya. Saudaraku, ada tempat curhat. Ya, saudara pernah curhat? Orang Israel marah-marah itu curhat, saudaraku. Hanya curhatnya dalam bentuk yang begini dan begitu. Ya, dalam perjalanan kita, saudara-saudara, bisa terjadi apa saja. Ketika keadaan-keadaan tidak baik, 3 hari nggak ada apa-apa, 3 hari nggak ada satu masa kita nggak bisa merasakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Dan bisa saja terjadi marah, mengeluh, kecewa. Bisa terjadi. Ya. Itu realitanya. Ya. Jangan sembunyikan kemarahan saudara pada Tuhan, jangan. Jangan saudara tekan itu di bagian yang terdalam. Jangan. Kalau saudara marah pada Tuhan, sampaikan. Loh, boleh marah sama Tuhan? Saya tanya saudara, boleh gak marah sama Tuhan? Boleh gak? Saudaraku, seringkali kita dengan Tuhan itu terlalu hormat sampai kita gak bisa marah. Lalu marahnya gak dilampiaskan kepada Tuhan, marahnya dilampiaskan kepada istri. Lah, salahnya apa sih istri? Marahnya disampaikan kepada suami, lah salahnya apa suami? Atau ke anak-anak, paling aman saudaraku. Ya, lah salahnya apa anak-anak? Padahal keselnya pada Tuhan. Saudaraku, mungkin tidak semua orang seperti saya mengatakan hal seperti ini. Saya ingin katakan pada saudara, kita bebas pada Tuhan. Mau marah, ngeluh, kecewa, sampaikan pada Tuhan. Seorang membuat satu nyanyian, ceritakan semua pada Yesus. Saudaraku, ceritanya curhatkan semua pada Yesus. Bentuknya kan beda-beda. Ya. Orang curhat itu kan bisa ngomong baik-baik sambil ngopi, bisa? Iya, sambil makan bisa? Tapi sambil nada-nada tinggi bisa enggak? Emosi. Marah. Saudaraku, ke Tuhan boleh enggak gitu? Saya katakan dari mimbar ini, boleh. Sampaikan keberatan saudara.
Sampaikan dengan sepenuh hati. Sampaikan mungkin dengan hancur hati, dengan marah, dengan kesal, dengan air mata. Yesus mau menerima kita seutuhnya. Amin. Yesus mau terima kita apa adanya. Nggak usah ditutup-tutupi, saudaraku. Buka semua pada Tuhan. Tuhan mau terima curhat kita. Amin. Tuhan mau terima curhat kita kok. Apapun bentuknya dia terima. Kenapa? Dia sudah terima diri saya. Dia terima diri kita. Dan dia terima semuanya seutuhnya. Dia enggak gini, saudaraku. Saya mau terima kamu yang baik-baik saja. Yang enggak baik saya enggak terima. Kira-kira begitu Tuhan? Enggak lah. Ya. Tuhan mau terima kita, terima apa adanya. Termasuk kesal kita, marah kita, kecewa kita. Nah, setelah itu saudaraku, Tuhan tampung, prosesnya mungkin kita kemudian minta ampun, merendahkan diri. Dan saudara-saudaraku, sama seperti Israel, kita pasti mengalami apa yang saya sebut di sini, double blessing. Amin? Katakan sama-sama double blessing. 2, 3. Double blessing. Ya. Air yang pahit itu menjadi manis. Bukan hanya air yang pahit menjadi manis, tapi menemukan elim yang subur. Bukan hanya masalah-masalahnya diselesaikan. Bukan hanya luka-luka kita dibebat dan disembuhkan. Tapi saudaraku, kita dituntun lagi ke satu kehidupan yang lebih indah dan lebih indah lagi. Amin. Kita diberi blessing dan kemudian kita diberi blessing dan blessing dan blessing lagi. Berkat itu bukan hanya keselamatan, tapi berkat itu juga pemeliharaan hidup. Berkat itu bukan satu kali, tapi berkat itu berkelanjutan, terus menerus. Saudaraku, ada kayu yang kasar, yang bukan lagi dimarah, tapi dijoljuta. Ada salib yang membuat semuanya jadi berbeda. Amin. Ada lagu. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Salib itu membuat semuanya berbeda. Salib membuat semuanya jadi berbeda. Kalau kita pegang terus salib itu, ada berkat ganda, ada berkat berkelanjutan di sana. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, bahkan lebih dari itu semua. Bukan hanya keselamatan, tapi pemeliharaan terus menerus baik kita pribadi maupun keluarga kita, bahkan anak cucu kita. Bukan hanya yang pahit menjadi manis, tapi Tuhan memberi kita pemeliharaan untuk sepanjang hidup kita. Amin. Seumur hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita, Dia mendampingi dan menguatkan kita. Ada marah, harus kita lewati. Di marah, kita menikmati air yang manis setelah diubahkan Tuhan. Tapi Tuhan juga bawa kita ke yang lebih indah lagi, yaitu elim, berkat-berkat yang berlimpah dan berkelanjutan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, kita nyanyikan pujian. Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Yes. Amin. Kira lamayasi. Haleluya, haleluya.
Kita sama-sama berdiri. Kita siapkan perjamuan suci kita. Masing-masing kita punya perjalanan hidup. Mungkin ada hari-hari kita mengalami marah, begitu pahit, kita gak kuat, kita gak sanggup. Berserulah pada Tuhan, teriaklah pada Yesus. Sampaikan pada Tuhan. Jangan engkau simpan, jangan engkau pendam. Sampaikan pada Tuhan dengan apa yang engkau mau dan engkau bisa sampaikan. Yakinlah, Tuhan punya cara untuk menolong saya dan saudara. Yang kita nggak tahu, kita nggak bisa rancang seperti apa cara. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Yes. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kiralamayas. tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya. Kita angkat roti dengan tangan kanan. Untuk saya, untuk saudara, Tuhan mati agar kita bisa hidup. Bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam pemeliharaannya. Bukan sekedar hidup, tapi Tuhan mau kita menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini, pemeliharaannya. Satu hari, satu masa, mungkin kita alami marah, tapi di marah itu pun Tuhan tetap pelihara. Bahkan melalui marah, kita bisa sampai ke Elim, menikmati berkat-berkat yang berkelanjutan. Angkat roti yang adalah tubuh Kristus, dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, roti yang kita angkat bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Maka dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dari tubuh yang hancur itu, saudara-saudara, darah mengalir. Itulah darah yang menyelamatkan kita,
Itulah darah Yesus yang menyembuhkan kita. Itulah darah yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini. Setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kira lamayasi, kira lamayasi. Sangat besar anugerahnya yang tak ku terima. Sesaat aku dulu kalah, kini ku dipimpinnya. Sangat besar anugerahnya, sangat besar anugerahnya yang tak ku terima. Saat aku dulu kalah, kini ku dipimpinnya. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus. Sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Baik dalam pujian, firman, terlebih dalam perjamuan kudus. Tuhan hadir pada roti dan anggur sehingga kami dikuatkan. Tuhan hadir dalam roti dan anggur yang kami makan dan minum. Sehingga kami tahu Tuhan ada bersama kami dan berdinamika bersama kami dalam segala keadaan hidup kami. Berkati seluruh jemaat yang hadir baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan limpahi berkat, limpahi sukacita, kekuatan. Dan jika ada anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami mara dalam hidupnya, Tuhan, biarlah salib itu membuat hidup anak-anak-Mu menjadi manis dan indah. Tolong nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Berkati korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu. Berlipat ganda Tuhan berikan sehingga ada banyak berkat yang mencukupkan. Semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini, Tuhan Engkau berkati. Mereka telah memberi hidupnya untuk melayani Engkau dan memuliakan Engkau pada hari ini. Limpahilah dengan berkat. Limpahilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan pulang ke rumah masing-masing, kami mengakhiri ibadah kami, biar berkat Tuhan atas kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk. Sekian kebaktian. Selamat pulang ya, dan menikmati hari Minggu ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.